Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Asari dengan NPM 4520210061. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Smart Meter atau S-Meter. S-Meter ini merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan sistem pengisian token listrik secara online menggunakan meter listrik pintar. Proyek ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih efisien dan mudah bagi pengguna dalam mengisi token listrik. Oke, untuk berbicara secara fungsionalitasnya, di sini terdapat fitur 5 menu. Yang pertama ini registrasi akun, yaitu pengguna dapat mendaftarkan akun baru dengan memasukkan informasi seperti nomor meter listrik, alamat, dan data pribadi lainnya. Yang kedua, pembelian token. Pengguna dapat memilih jumlah token listrik yang ingin dibeli dan metode pembayaran yang tersedia, seperti kartu kredit atau debit, dompet digital, atau transfer bank. Lalu yang ketiga itu adanya riwayat transaksi. Pengguna dapat melihat riwayat transaksi pembelian token yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keempat ini terdapat notifikasi. Pengguna akan menerima notifikasi saat token berhasil ditambahkan atau ke meter listrik mereka. Lalu yang kelima ini setting account. Pengguna dapat mengubah informasi akun, mengatur preferensi, dan mengatur notifikasi. Yang keenam ini bantuan dan dukungan. Bantuan dan dukungan. Pengguna dapat mengakses informasi bantuan, fax, atau menghubungi dukungan pelanggan jika diperlukan. Lalu di sini terdapat data secara fisik ini ya yang dibutuhkan ada meter listrik pintar, smart meter dengan mode komunikasi seperti GPRS atau WiFi, server penyedia listrik yang mengolah sistem pengisian token, infrastruktur jaringan komunikasi untuk konektivitas antara meter server dan aplikasi atau website. Dan fisiknya ini kebijakan dan peraturan terkait pengisian token listrik secara online. Lalu perjanjian dengan penyedia layanan pembayaran seperti kartu kredit atau debit, dompet digital, transfer bank. Ini non fisik secara aturan bisnisnya ya. Lalu yang ketiga ini protokol komunikasi dan standar keamanan data untuk komunikasi. Lalu untuk komunikasi antara meter, server, dan aplikasi website. Lalu environment ini pembuat hard atau soft. Yang pertama ini pengembangan aplikasi atau website oleh tim pengembang perangkat lunak. Lalu yang kedua ini integrasi dengan sistem server penyedia listrik oleh tim IT penyedia listrik. Lalu yang ketiga konfigurasi dan pemasangan meter listrik pintar oleh teknisi penyedia listrik. Yang kedua implementasi. Secara mengimplementasi ini aplikasi atau website dapat diakses melalui perangkat seluler, melalui smartphone atau tablet, atau perangkat desktop atau laptop dengan koneksi internet yang terhubung. Lalu yang kedua ini meter listrik pintar dipasang di lokasi pelanggan dan terhubung dengan jaringan komunikasi penyedia listrik. Server penyedia listrik dioperasikan dan dikelola oleh penyedia listrik. Terus yang D, user requirement ini itu pengguna rumah tangga, pelanggan listrik rumah tangga yang memiliki meter listrik pintar lalu membutuhkan kemudahan dalam mengisi token listrik tanpa harus mengetikkan secara manual di meter, lalu memerlukan antarmuka yang mudah digunakan dalam metode pembayaran yang nyaman. Yang kedua ini pengguna bisnis atau komersial. Pelanggan listrik untuk keperluan bisnis komersil seperti untuk kantor atau pabrik membutuhkan kemudahan dalam mengisi token listrik secara online untuk menghindari gangguan operasional. Lalu memerlukan fitur untuk membeli token dalam jumlah besar dan mengawasi penggunaan listrik.
Yang ketiga ini penyedia listrik. Perusahaan penyedia listrik yang mengolah sistem pengisian token membutuhkan sistem yang aman, handal, dan efisien untuk mengelola pengisian token secara online. Lalu memerlukan integrasi dengan sistem pembayaran dan meter listrik pintar. 10 usability principle developed by Nelson and College. Yang pertama, visibility of system status. Aplikasi atau website memberikan umpan balik yang jelas tentang status transaksi pembelian token, seperti konfirmasi pembayaran, status pengiriman token, dan notifikasi ketika token berhasil ditambahkan ke Meter. Lalu yang kedua ini match between system and the real world. Aplikasi atau website menggunakan bahasa dan istilah yang familiar bagi pengguna dalam konteks pengisian token listrik. Informasi disajikan dalam format yang mudah dipahami seperti jumlah token dalam KWH atau nominal rupiah. Yang ketiga ini user control and freedom. Pengguna memiliki kontrol untuk membatalkan atau mengubah transaksi sebelum melakukan pembayaran. Yang kedua, pengguna dapat dengan mudah keluar dari proses pembelian token jika diperlukan. Yang keempat, konsistensi and standar. Antarmuka pengguna dan alur kerja dalam aplikasi atau website konsisten di seluruh bagian sistem, mengikuti standar desain dan pedoman antar muka pengguna yang baik untuk memastikan pengalaman yang konsisten. Help user recognize, diagnose, and recover from error. Ini jadi apabila aplikasi memberikan pesan kesalahan yang jelas dan membantu pengguna mengatasi masalah jika terjadi kesalahan atau gangguan. Tersedia pun juga bantuan dan dokumentasi untuk membantu pengguna mengatasi masalah. Yang keenam ini error prevention. Aplikasi atau website memiliki validasi masukan data untuk mencegah kesalahan yang disebabkan oleh masukan yang tidak valid. Lalu konfirmasi tambahan diperlukan untuk tindakan yang kritis seperti melakukan pembayaran. Yang ketujuh, recognition rather than recall. Antarmuka pengguna dirancang agar pengguna tidak perlu mengingat informasi dari satu bagian ke bagian lain dalam aplikasi ataupun website. Lalu yang kedua, instruksi dan petunjuk disedia dengan jelas dalam konteks yang relevan. Yang ke-8, flexibility and efficiency of use. Aplikasi atau website menyediakan alur kerja yang efisien untuk pengguna berpengalaman dan pemula. Yang kedua, tersedia pintasan atau fitur lanjutan untuk pengguna yang terbiasa menggunakan atau website. Yang ke-9, aesthetic and minimalist design. Antarmuka pengguna dirancang dengan desain yang bersih dan minimalis, menghindari informasi yang tidak relevan atau jarang digunakan. Hanya informasi yang penting dan relevan yang ditampilkan kepada pengguna. Help and documentation. Tersedia dokumentasi, bantuan yang memadai seperti fact, bantuan pengguna atau video tutorial. Bantuan disediakan dalam konteks yang relevan dan mudah diakses dalam aplikasi atau website. Principle terdiri dari predisposition, research, insight, konsep, dan strategi. Untuk predisposition dalam konteks sistem pengisian token listrik secara online, predisposition atau kesiapan awal meliputi pemahaman tentang kebutuhan pengguna atau user untuk kemudahan dan efisiensi dalam mengisi token listrik. Selain itu juga diperlukan kesiapan infrastruktur seperti meter listrik pintar dan sistem komunikasi yang memadai. Untuk research, ini penelitian diperlukan untuk memahami perilaku dan preferensi pengguna dalam mengisi token listrik, metode pembayaran yang diminati, serta tantangan dan masalah yang dihadapi dengan sistem yang ada saat ini. Penelitian juga dapat meliput studi tentang teknologi terkini dalam sistem pengisian token secara online, protokol komunikasi, dan standar keamanan yang relevan. Terkait insight atau wawasan yang diperoleh dari penelitian akan memberikan pemahaman yang lebih
mendalam tentang kebutuhan pengguna, peluang untuk inovasi, dan tantangan yang harus diatasi dalam pengembangan sistem pengisian token listrik secara online yang efektif dan mudah digunakan. Secara konsep, berdasarkan wawasan yang diperoleh, konsep untuk sistem pengisian token secara online dapat dikembangkan. Konsep ini meliputi fitur-fitur utama, alur kerja, dan antarmuka pengguna yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta memanfaatkan teknologi yang tersedia. Lalu strategi pengembangan dan implementasi sistem harus dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti anggaran, sumber daya, integrasi dengan sistem yang ada, penjadwalan, dan rencana pemasaran atau sosialisasi kepada pengguna. Lalu selanjutnya ada persona. Persona ini dapat dibuat untuk merepresentasikan pengguna potensial dari sistem pengisian token listrik secara online, seperti ibu rumah tangga yang sibuk dan membutuhkan kemudahan dalam mengisi token listrik tanpa harus pergi ke tempat pembayaran. Lalu pemilik bisnis yang memerlukan kemudahan dalam mengisi token listrik secara online untuk menghindari gangguan operasional. Eksekutif yang sering berpergian dan membutuhkan kemampuan untuk mengisi token listrik dari mana saja melalui perangkat seluler. Dan ini saya ada proto persona dari untuk bionya itu, Adam adalah seorang anak kos yang sering lupa saat tokennya sudah mau habis karena dia merupakan seseorang yang kurang teliti untuk hal-hal kecil. Ini untuk personal traits-nya, experience, patents, technical skill. Terus frustrationnya, token listrik itu sangat berada jauh dari kamarnya sehingga Adam malas untuk mengisinya saat dia berada di luar, namun lupa mengisi token, dan dia memiliki kulkas yang harus selalu hidup agar makanannya tetap aman. Lalu pewawancara bagaimana menurut kamu tentang produk yang kita rancang, dan Adam menjawab, saya rasa produknya sangat berguna dan membantu kehidupan sehari-hari karena dapat digunakan dan bermanfaat di berbagai kalangan. Oke, kita lanjut. Who do you think would need be involved in development? Pengembangan sistem pengisian token listrik secara online melibatkan berbagai pihak. Seperti yang pertama ini, tim pengembang perangkat lunak aplikasi atau website. Yang kedua ini tim IT dari penyedia listrik. Yang ketiga tim teknisi penyedia listrik untuk pemasangan dan konfigurasi meter listrik pintar. Yang keempat penyedia layanan pembayaran seperti kartu kredit, debit, dompet digital, transfer bank. Yang kelima ahli keamanan data dan komunikasi. Yang keenam analisis bisnis dan analisis kebutuhan pengguna. Yang ketujuh perancang antarmuka pengguna UI UX designer. Lalu selanjutnya, what do you think are the key usability goals and user experience goals for each of them? Tujuan usability dan pengalaman pengguna untuk setiap pihak yang terlibat dapat meliputi yang pertama, user experience. Ya, berdasarkan user experience ini, poin pertamanya adalah proses pendaftaran dan pengaturan akun. Proses pendaftaran akun yang mudah dan intuitif dengan langkah-langkah yang jelas, kemampuan untuk menghubungkan akun dengan meter listrik pintar di rumah pengguna, misalnya dengan memasukkan nomor meter atau memindai kode QR. Yang kedua, opsi untuk menyimpan informasi pembayaran dan alamat untuk memudahkan pembelian token di masa mendatang. Untuk poin keduanya adalah antarmuka aplikasi atau website. Desain yang bersih, modern, dan responsif sehingga dapat diakses dengan baik dari berbagai perangkat seperti desktop, mobile, ataupun tablet. Yang kedua itu navigasi yang mudah dipahami dengan akses cepat ke fitur-fitur utama seperti pembelian token, riwayat transaksi, dan pengaturan akun. Lalu penggunaan icon, gambar, dan warna yang konsisten untuk meningkatkan pengalaman visual. Yang ketiga, proses pembelian token, langkah-langkah yang jelas dan sederhana untuk membeli token seperti memilih jumlah token yang diinginkan, memilih metode pembayaran, dan mengonfirmasi pembelian. Kemampuan untuk melihat rincian token yang dibeli seperti jumlah energi listrik yang ditambahkan dan tanggal kadaluarsa. Konfirmasi visual atau pemberitahuan ketika token berhasil ditambahkan ke meter listrik pintar. Yang keempat, manajemen akun dan riwayat transaksi. Aksesnya mudah
ke riwayat transaksi pembelian token dengan kemampuan untuk melihat detail setiap pembelian, kemampuan untuk mengubah informasi akun seperti detail pembayaran atau informasi meter listrik. Lalu selanjutnya opsi untuk menerima pemberitahuan atau pengingat ketika saldo token mendekati habis. Yang kelima ini dukungan pelanggan, akses mudah ke informasi dukungan pelanggan seperti nomor telepon, email, atau obrolan langsung. Lalu usability goals-nya yang pertama ini terkait efisiensi. Poinnya adalah memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian token dengan cepat dan mudah. Lalu meminimalkan jumlah langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas utama seperti pembelian token dan pengecekan status, memastikan waktu respon yang cepat dalam komunikasi antar aplikasi atau website, server, dan meter listrik pintar. Lalu di sini terdapat kemudahan penggunaan, learnability, antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah dipelajari bahkan bagi pengguna yang kurang terbiasa dengan teknologi. Selanjutnya, instruksi dan panduan yang jelas untuk membantu pengguna memahami sistem langkah proses. Lalu konsistensi desain dan istilah yang digunakan di seluruh sistem. Poin ketiga adalah kepuasan pengguna, antarmuka yang menarik secara visual dan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Kemudahan akses ke dukungan pelanggan dan sumber informasi jika diperlukan. Kustomisasi dan personalisasi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman sesuai preferensi mereka. Yang keempat, keamanan privasi, melindungi data pengguna dan transaksi dari ancaman keamanan, mematuhi standar keamanan dan privasi data yang relevan, memastikan komunikasi yang aman antara aplikasi atau website, server, dan meter listrik. Desain ini redesign secara konseptual design based on activities. Desain konseptual dapat didasarkan pada aktivitas utama yang digunakan oleh pengguna dalam mengisi token listrik secara online, seperti registrasi dan pengelolaan akun, memilih jumlah token yang diinginkan, memilih metode pembayaran, melakukan pembayaran, menerima konfirmasi pengisian token, lalu melihat riwayat transaksi. Based on object, desain konseptual juga dapat didasarkan pada objek utama yang terlibat dalam sistem seperti meter listrik pintar, server penyedia listrik, aplikasi atau website pengisian token. Lalu token listrik, metode pembayaran. Selanjutnya, interface metafor. Metafora antarmuka dapat digunakan untuk membantu pengguna memahami konsep dan fungsi dalam sistem. Misalnya menggunakan metafora keranjang belanja untuk mewakili token yang dipilih sebelum melakukan pembayaran. Cognition, Computer Mediated Communication. CMC ini dalam aplikasi pengisian token listrik secara online ini melibatkan kombinasi komunikasi sinkron dan asinkron. Secara komunikasi sinkron itu komunikasi antara pengguna dan antar muka aplikasi atau website terjadi secara sinkron. Ketika pengguna melakukan interaksi seperti mengklik tombol atau memasukkan data, aplikasi atau website merespons secara real time dengan menampilkan perubahan tampilan atau aksi yang sesuai. Selanjutnya, komunikasi antara pengguna dan penyedia dukungan melalui fitur chat atau layanan kontak yang juga bersifat sinkron, di mana pengguna dan penyedia dukungan dapat bertukar pesan secara real time. Lalu selanjutnya, komunikasi asinkron, komunikasi antara aplikasi dan server penyedia listrik untuk mengirimkan permintaan pembelian token dan menerima konfirmasi pengisian token tidak secara real time. Komunikasi ini bersifat asinkron, di mana aplikasi atau website mengirimkan permintaan dan server merespons setelah beberapa waktu. Lalu server mengirimkan instruksi dan meter listrik pintar menerimanya. Setelah beberapa waktu, aplikasi mengirimkan data pembayaran dan sistem pembayaran merespon dengan konfirmasi setelah pemrosesan. Lalu notifikasi setelah transaksi. Pengguna dapat menerima notifikasi setelah transaksi selesai diproses oleh sistem, seperti konfirmasi pembayaran dan pengisian token yang berhasil. Ini mengurangi kebutuhan untuk komunikasi real time dan memungkinkan pengguna untuk melakukan aktivitas lain tanpa harus menunggu di depan layar.
Secara physical design ini, meteran pintar perangkat elektronik canggih yang digunakan untuk mengukur konsumsi energi, biasanya listrik atau air, secara real time. Tidak seperti meteran konvensional, meteran pintar dapat berkomunikasi langsung dengan perusahaan utilitas, mengirimkan data pengguna secara otomatis dan reguler. GPRS adalah teknologi transmisi data paket yang beroperasi pada jaringan seluler 2G dan 3G. Ini merupakan layanan komunikasi data terkabel yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi melalui jaringan telepon seluler. Dan untuk sketsanya ini terdapat transaksi, masukkan nomor ID, terus pilih vouchernya, muncul total tagihannya, lalu bayar. Ini wireframe-nya, kita bisa ini maaf ya, agak kurang rapih ini. Oke, lanjut. Di sini terdapat wireframe. Yang pertama ini masuk dengan nomor handphone. Kita login terlebih dahulu ya, masuk dengan nomor handphone, masuk dengan Google atau masuk dengan email. Lalu jika masuk dengan nomor telepon, isi nomor telepon lalu password lalu login. Apabila kita belum punya akun, kita bisa buat akun dengan ada data yang harus diisi seperti nama lengkap, nomor handphone, email, dan password. Lalu di sini minta ketika sudah berhasil, lanjutkan dengan Google. Apabila buat akun pakai Gmail, pakai email, lalu masuk dengan email. Dan ketika masuk login, terdapat selamat datang di S-Meter aplikasi ini. Di sini terdapat ada transaksi, aktivitas, feedback, pengaturan, notifikasi, dan lainnya. Lalu kita berbicara transaksi ini. Jadi kita masukkan nomor ID yang ada di meter listrik itu, lalu kita pilih mau nominalnya berapa. Di sini terdapat 20.000, 50.000, 100.000, dan 200.000. Ketika kita klik 20.000, lalu selanjutnya muncul ID pelanggan dan nomor meter dan lokasinya. Ini kita tinggal pilih metode pembayaran, Dana, GoPay, ShopeePay ataupun OVO. Di sini total tagihannya adalah 21.500 karena 1.500 ini pajak ya. Lalu ada riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini kita isi ulang token dalam 6 bulan terakhir itu muncul di sini. Lalu ada all notification. Jadi di sini terdapat transaksi berhasil. Terus ada notification, token Anda mau habis, segera isi ulang. Terus minta bagaimana pengalaman melalui aplikasi S-Meter ini, transaksi. Jika transaksi gagal pun muncul. Terus saldo token Anda tersisa, dapat notifikasi saldo token yang sisa berapa. Lalu ada notifikasi juga disuruh mengisi token, lalu dikenakan biaya 1.500 karena pajak. Lalu di sini terdapat settings, pengaturan keamanan ataupun notifikasi. Lalu di sini ada pengaturan keamanan juga, seperti ganti password. Lalu pertanyaan keamanan, maksudnya notifikasi buat verifikasi 2 langkah lah, kasarnya seperti itu. Lokasi sudah ada, biometrik login juga. Lalu di sini ada settings, pengaturan keamanan, lalu kita klik notifikasi. Di notifikasi ini terdapat pesan, aktivitas akun, pengumuman produk, permintaan feedback. Jadi ini tuh kita bisa menyalakan notifikasi tersebut. Lalu di sini misal kita klik permintaan feedback dari saya ke support meter.
@smeter.com, subjek pengisian gagal. Dan di sini kita bisa mengirimkan email. Lalu di sini pun juga untuk profile ini terdapat nama, alamat email, dan nomor telepon, lalu gender ya. Nah, ini untuk sistem yang dibutuhkan lah ya. Ini ada GPRS, Bluetooth link gitu. Lalu selanjutnya adalah storyboard ini yang pertama kita dapat melakukan login seperti apa yang tadi yang saya bilang, kita dapat melakukan login pada aplikasi atau membuat akun jika belum memiliki akun. Lalu yang kedua, kita dapat membuat akun dengan memasukkan nama lengkap, nomor handphone, email, dan password. Lalu yang ketiga, kita bisa memilih berbagai menu di sini, tetapi untuk melanjutkan pengisian token dan memilih pengisian token dapat memilih bagian transaksi. Lalu selanjutnya kita dapat memilih berbagai harga token di sini. Sebagai contoh, kita memilih yang harga 20.000. Kita dapat memilih berbagai metode pembayaran yang akan digunakan dan akan dikenakan dana admin sebesar 1.500. Selanjutnya kita akan menerima konfirmasi pembayaran pada bagian menu riwayat pembelian. Yang ketujuh, setelah menerima konfirmasi pembayaran, token akan otomatis terisi tanpa perlu kita tekan angka seperti itu. Lalu untuk design framework determine kemudahan pengguna dan pengalaman pengguna, ya kemudahan usability and user experience dalam menggunakan aplikasi atau website untuk mengisi token secara online. Lalu yang keduanya efektivitas dan efisiensi proses pendaftaran akun, pembelian token, pembayaran, dan pengelolaan transaksi. Yang ketiga, keamanan dan privasi dalam mengelola data pengguna, transaksi, dan komunikasi dengan meter listrik pintar. Yang keempat, kesesuaian dengan prinsip-prinsip desain antarmuka pengguna yang baik seperti visibilitas status sistem, konsistensi, dan pencegahan kesalahan. Lalu yang kedua, explore the questions to be answered. Seberapa mudah pengguna dapat melakukan registrasi akun, memilih token, dan melakukan pembayaran? Apakah antarmuka pengguna konsisten, intuitif, dan sesuai dengan ekspektasi pengguna? Apakah yang ketiga ini, apakah terdapat hambatan atau kesulitan yang dialami pengguna dalam menggunakan aplikasi atau website? Yang keempat, apakah proses pembayaran dan komunikasi dengan meter listrik pintar aman dan terlindungi? Yang kelima, apakah pengguna merasa puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi atau website secara keseluruhan? Yang terakhir adalah apakah terdapat fitur atau fungsi yang kurang atau perlu ditingkatkan? Secara cus, usability testing melibatkan pengguna potensial untuk melakukan tugas-tugas tertentu dalam aplikasi ataupun website, seperti membeli token atau memeriksa riwayat transaksi, sambil diamati dan diberikan umpan balik. Heuristic evaluation-nya melibatkan ahli usability atau desain antarmuka pengguna untuk mengevaluasi aplikasi berdasarkan prinsip-prinsip usability yang telah ditetapkan. Yang ketiga, user interview, wawancara dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik dan masukan lebih mendalam tentang pengalaman mereka mengguna aplikasi atau website. Yang keempat, analitik data, mengumpulkan dan menganalisis data dengan tentang perilaku pengguna seperti jalur navigasi, waktu yang dihabiskan pada setiap halaman, dan tingkat konversi pada pembelian token. Lalu selanjutnya, identify the particle issues to be addressed. Yang pertama, rekrutmen dan sampel pengguna yang representatif untuk usability testing atau wawancara pengguna. Yang kedua, penyedia lingkungan pengujian yang realistis, termasuk akses ke meter listrik pintar atau simulasi komunikasi dengan server. Yang ketiga, memastikan keamanan dan privasi data pengguna dan transaksi selama proses evaluasi, mempersiapkan skenario tugas dan pertanyaan yang relevan untuk usability testing atau wawancara pengguna. Yang kelima, mengalokasikan waktu dan sumber daya yang memadai untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Decide how to deal with the ethical issues. Yang pertama, memastikan kerahasiaan
dan privasi data pengguna yang terlibat dalam evaluasi. Yang kedua, mendapatkan persetujuan dan izin dari pengguna sebelum melibatkan mereka dalam evaluasi. Yang ketiga, menghindari bias atau diskriminasi dalam pemilihan sampel pengguna untuk evaluasi. Yang keempat, menjaga objektivitas dan tidak menyesatkan dalam menyajikan hasil evaluasi. Yang kelima, menghormati hak kekayaan intelektual dan tidak menyalahgunakan informasi atau data yang diperoleh selama evaluasi. Terakhir, evaluate, interpret, and present data. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisa data yang diperoleh seperti catatan observasi, rekaman video, data analitik, dan umpan balik pengguna. Yang kedua, menginterpretasikan data dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan evaluasi. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah usability atau pengalaman pengguna yang signifikan serta peluang untuk perbaikan, menyusun laporan atau presentasi yang menyajikan temuan evaluasi, rekomendasi, dan justifikasi yang relevan. Lalu mempresentasikan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan yang relevan, seperti tim pengembang, penyedia listrik, atau perwakilan pengguna. Jadi seperti itu untuk secara presentasi yang terkait proyek saya. Kesimpulannya adalah dengan menggabungkan berbagai komponen teknologi dan pendekatan desain yang efisien smart meter diharapkan dapat memberikan pengalaman yang nyaman dan efisien bagi pengguna dalam mengelola pembelian token listrik mereka. Kami berharap aplikasi ini dapat memberikan solusi yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan meningkatkan efisiensi dalam pengisian token listrik secara online. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Farhan Azari dengan NP 4522210061 ingin mengakhiri. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang salah mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.